Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mutakin yang kami hormati, pada hari ini Ahad, pada maghrib ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mutakin guna untuk nanti mendengarkan ceramah dari Al-Ustaz Abdul Rahman Harhab. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan boleh kita bersama nanti bisa kita ambil iman. Salawat dan salam untuk populer kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Muhammad. Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, marilah kita mendengarkan ceramah Al-Ustaz Abdul Rahman Harhab pada waktu yang kami cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Muttaqin, dan yang terhormat juga kepada Al-Ustadz selaku Imam Masjid Al-Muttaqin, dan yang terhormat juga kepada seluruh orang tua kami, para alim ulama kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, wabil khusus kepada seluruh kaum ayah, kaum ibu yang insya Allah kita semua senantiasalah diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diizinkan oleh Allah berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan ubudiyah kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sehabis sholat maghrib kita lanjutkan
rutinitas kita setiap Ahad ba'da maghrib, yaitu mengadakan pengajian ataupun majelis ilmu. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sesungguhnya ia sudah dinilai jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai kita semua kembali ke rumah masing-masing. Sehabis kita mengadakan majelis ilmu, kita lanjutkan nanti dengan ubudiyah kita, yaitu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, apa saja yang menjadi hajat dan niat kita, hendaknya semua tadi diijabah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas dan mengkaji salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ini terletak di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Isi kandungan hadisnya adalah tentang beberapa dosa yang disegerakan azabnya di dunia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunubin yu'akhirullaha ma sya'a ila yaumil qiyamah." Nabi sampaikan, setiap umat Nabi Muhammad ketika mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan, yu'akhirullah ma sya'a ila yaumil qiyamah, Allah masih menahan dan menunda azabnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di awal hadis Nabi sampaikan, setiap kita umat Nabi Muhammad ketika berbuat dosa, berbuat kesalahan, Allah masih menahan dan menunda azabnya sampai hari kiamat. Maka selayaknya lah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah, karena kita lahir ke muka bumi ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad itu berbeda dengan umat-umat lainnya. Umat Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan berbeda dengan umat lainnya. Umat Nabi Muhammad ketika berbuat dosa, Allah masih menahan azab sampai hari kiamat. Berbeda dengan umat-umat lainnya. Kalau umat yang lainnya, detik ini mereka berbuat dosa, detik ini mereka bermaksiat, detik itu pula Allah turunkan azabnya. Tak usah jauh-jauh. Contoh umat Nabi Musa. Di dalam kitab tafsir dijelaskan, umat Nabi Musa mereka diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu.
Jadi orang Yahudi itu Bapak Ibu, ibadah mereka dulu di hari Sabtu. Diperintahkan mereka untuk beribadah di hari Sabtu. Sebahagian beribadah, sebahagiannya lagi pergi memancing. Masuk hari Sabtu, contoh di kampung itu ada 100 kakak. Masuk hari Sabtu, 50 kakak beribadah, 50 lagi pergi mancing. Ketika mereka tak mau beribadah maksiat, detik itu pula Allah turunkan azabnya. Maka mereka yang tak mau beribadah tadi, langsung Allah turunkan azabnya. Apa azabnya Ustaz? Yang tak mau beribadah tadi Allah jadikan mereka kerah. Kalau ibu tak tahu kerah sunggokong. Nah, coba bayangkan seandainya, ini kita berandai-andailah dulu Bapak Ibu kan. Seandainya azabnya umat Nabi Musa itu Allah samakan dengan umat Nabi Muhammad. Ini tak usah kita bahas 5 waktu. Sholat Jumat sajalah sekali seminggu. 130 kakak umat muslim di lingkungan Masjid Al-Muttaqin. Ini masih ayahnya, belum anaknya yang sudah dewasa. 130 kakak yang ibadah Jumat ini cuma 110. Berarti setiap Jumatnya 20 kakak menjadi kerah. 4 Jumat saja tak terhitung lagi betapa banyak kerah di kota Pekanbaru. Ibu pun tak bisa lagi nanam pisang kan? Kenapa Ustaz? Berbuah dikit diganggu sama kerah. Kenapa? Karena banyaknya kerah di kota Pekanbaru. Tapi alhamdulillah, walaupun kita tak sholat, tak mau beribadah, tapi azabnya Allah tahan, Allah tunda sampai hari kiamat. Tapi hadisnya belum selesai. Di ujung hadis Nabi sampaikan illa, kecuali. Jadi ada beberapa dosa itu Bapak Ibu, kalau kita berbuat, Allah langsung memberikan azabnya. Dalam artian panjarnya di dunia, sisanya nanti di akhirat. Kita berbuat dosa ini, di dunia Allah berikan panjar azabnya, di akhirat nanti sisanya. Sama dengan Bapak Ibu beli mobil, berangkat ke showroom, beli cash. Tapi di showroom belum kita lunasi, kita bayar dulu panjarnya. Nanti mobil itu sudah sampai di rumah, diantar sama mereka, barulah kita selesaikan pembayarannya. Jadi panjarnya di dunia, nanti sisanya di akhirat. Dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia ada berapa Ustaz? Di dalam hadis ini Nabi sampaikan ada 3. Yang pertama apa? Dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia, yang pertama kata Nabi adalah wa uququl walidain, yaitu durhaka terhadap orang tua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit saya sampaikan dan saya terangkan kepada kita semua. Perlu kita ketahui bahwasanya kita yang hidup di dunia ini sebenarnya Allah sudah menetapkan dan memberikan 2 titel kepada kita semua. Titel yang pertama, Pak Ustaz, titel yang pertama adalah titel seorang hamba. Kita semuanya adalah seorang hamba. Kita semua ini sama di mata Allah, baik yang kaya maupun yang miskin. Titel yang kedua, Pak Ustaz, titel yang kedua adalah titel seorang anak. Kita semua ini adalah seorang anak. Maka yang namanya seorang anak itu masa bakti kepada kedua orang tua takkan ada habisnya. Sekalipun kita sudah dewasa, sudah menikah, punya anak, bahkan maaf orang tua sudah meninggal, bukan berarti masa bakti dan tanggung jawab seorang anak habis begitu saja. Tidak. Justru maaf,
Justru ketika meninggallah orang tua tuh semakin berat dan semakin besar tanggung jawab seorang anak. Kenapa Ustaz? Karena Nabi sampaikan di dalam hadis, yang menjadi penentu bahagia dan sengsaranya orang tua di dalam kubur itu tergantung amalan anaknya yang ada di muka bumi ini. Nabi sampaikan, kalau anaknya rajin beramal soleh, fabashiru, maka gembira dan bahagialah orang tua. Tapi kalau anaknya tak pernah beramal soleh, maka Nabi sampaikan, fahazan, gelisah dan menangis orang tua kita. Makanya Bapak Ibu jangan heran, setiap kita membaca Al-Quran, jumpa kita dengan kalimat perintah menyembah Allah, biasanya sehabis kalimat itu nanti pasti ada kalimat perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dua kalimat ini tak akan pernah jauh. Contoh, dalil yang pertama terletak di mana Ustaz? Bapak Ibu kalau tak percaya, coba buka Quran surah An-Nisa, urutan surah yang keempat, nomor ayat yang ke-36. Ibu yang menulis supaya tak bingung, An-Nisa buka kurung 4 tutup kurung, habis itu 36. Jangan pula ibu tulis nanti 436, salah pula nanti konsepnya. An-Nisa urutan surah yang keempat. Di dalam Al-Quran kan ada 114 surah. An-Nisa itu nomor 4. Pertama Al-Fa, ya, kedua Al-Ba, ketiga An-Nisa Ali Imran, keempat An-Nisa. Jumpa An-Nisa, buka ayat yang ke-36. Di dalam ayat itu Bapak Ibu banyak yang Allah perintahkan kepada kita. Namun di awal ayat Allah sampaikan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah yang pertama, sembahlah Allah, jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Habis menyembah Allah, jangan lupa wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dalil yang kedua terletak di dalam Quran surah Al-Isra, urutan surah yang ke-17, nomor ayat yang ke-23. Di dalam ayat itu ada dua perintah yang Allah sampaikan kepada kita. Perintah yang pertama, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, jangan pernah sembah kecuali hanya kepada Allah. Habis menyembah Allah, jangan lupa berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat, masa bakti seorang anak kepada orang tua takkan ada habisnya. Maka yang masih punya orang tua ataupun salah satu di antara dua tadi, barangkali ayah atau emaknya masih hidup, usahakanlah mulai dari sekarang bahagiakan, senangkan hati mereka. Ustaz, orang tua saya di kampung Ustaz. Sekiranya orang tua di kampung, baliklah kunjungi mereka. Tak bisa pulang sekali sebulan, sekali 3 bulan. Tak bisa sekali 6 bulan. Minimal kalaupun tak bisa sekali setahun. Ini terkadang kita banyak yang salah. Sudah merantau tak ingat pulang. Tapi kalau ditanya satu persatu, rindu enggak Bu? Rindu enggak Pak sama orang tua di kampung? Pasti jawabannya rindu. Ditanya lagi, kenapa tak pulang bapak dan ibu? Alasannya cuma satu, tak ada uang. Terkadang kita ini salah, aneh. Alasannya uang. Tak ada uang Ustaz, tak ada uang. Sebenarnya uang itu tak jadi alasan. Kenapa Ustaz bilang uang tak jadi alasan? Kita buat contoh. Tadi saya tanya Bapak Ibu kenapa tak pulang? Alasannya gara-gara uang. Tapi kenapa setelah Bapak Ibu dapat telepon contoh menjelang maghrib dari kampung, Bang, kita dapat musibah,
emak kita sudah tak ada. Padahal saat itu bapak ibu tak megang uang. Tapi pas besok menjelang subuh sudah sampai di kampung. Ini kan banyak terjadi. Hidup orang tuanya tak pernah pulang gara-gara uang. Dapat kabar meninggal orang tuanya. Padahal saat itu pun tak megang uang. Tapi kenapa bisa sampai ke kampung? Jadi uang itu tak jadi alasan. Terkadang kita kan gengsinya terlalu tinggi. Ustaz, kalau tak sukses saya tak mau pulang kampung, Ustaz. Padahal orang tua itu tak mengharapkan harta kekayaan kita. Seandainya pun bapak ibu pulang, habis itu salamkan sama emak kita tuh 100.000, 200.000, dia terima uang tuh, tapi tidak pernah dia pakai. Paling dia simpan. Kita beli mukena baru, maaf, dia terima, tapi tak pernah dia pakai. Kenapa Ustaz? Karena dia lebih cinta dengan mukena yang dibilang warna putih, tak warna putih, dibilang warna kuning, tak warna kuning. Kenapa Ustaz? Karena mukena tadilah yang menjadi saksi banyak tetesan-tetesan air mata yang meminta kepada Allah supaya anak-anaknya sukses dunia dan akhirat. Jadi itu tak menjadi alasan. Maka yang masih punya orang tua, kunjungilah mereka. Kalaupun tak bisa pulang sekali 6 bulan, minimal sekali setahun. Tapi kalau bisa, apalagi sekarang kan dah canggih zaman, minimal lah sekali seminggu telepon orang tua melalui VC, video call. Baru nanti pas menjelang hari raya pulang. Ini yang masih punya orang tua. Tapi kalaupun tak sempat pulang, tanya kabarnya. Dan jangan lupa setiap doa kita di dalamnya jangan lupa mendoakan orang tua. Jadi Ustaz, kalau kami orang tuanya yang sudah wafat bagaimana Ustaz? Kalau yang sudah wafat orang tuanya, supaya senang dan bahagia orang tua di dalam kubur, mulai dari sekarang perbanyaklah mengerjakan amal-amal soleh. Apa saja amalnya Ustaz? Yang pertama, Bapak Ibu perbaiki diri kita. Yang kedua apa Ustaz? Doakan orang tua. Makanya Bapak Ibu kalau bisa ketika sholat, habis sholat mau berdoa, kalau bisa doa yang pertama kali dibacakan adalah untuk orang tua. Dan ingat Bapak Ibu, kalau kepengen doanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah, tolong di dalam doa tadi penuhi syarat-syaratnya. Ini terkadang kita kan susah berdoa langsung to the point. Makanya sampai sekarang doa Bapak Ibu itu tak pernah diijabah Allah. Bapak Ibu mungkin masih ingat kan 10 tahun yang lewat Bapak Ibu masih pernah minta doa, ya Allah datangkan sama kami mobil Pajero. Tapi sampai sekarang kan belum Allah kabulkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika berdoa tak pernah memenuhi syaratnya. Nah, syaratnya itu Bapak Ibu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada 4. Yang 4 ini wajib pakai bahasa Arab, jangan diubah-ubah. Dan ini tidak susah. Pertama apa Ustaz? A'udzubillah. Yang kedua Bismillah. Yang ketiga Alhamdulillah. Yang keempat Salawat. Kalau digabungkan bagaimana Ustaz? Yang sering disampaikan oleh Bapak protokol kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Titik. Selesai. Habis itu silahkan berdoa. Tak pandai saya bahasa Arab berdoa Ustaz, bahasa Indonesia. Yang penting 4 nih wajib pakai bahasa Arab. Tapi kalau bisa ketika meminta Bapak Ibu harus punya urutan. Urutan yang pertama khusus untuk orang tua, yang kedua untuk keluarga kita, yang ketiga untuk anak-anak kita. Habis itu terserahlah, yang meminta mobil Pajero mintalah, yang meminta Alphard silahkanlah. Yang penting pertama jangan lupa doakan orang tua. Kenapa Ustaz? Karena Nabi berpesan, apabila
Idza tarakal abadu du'a, apabila seorang anak tak pernah dia doakan orang tua, fa innahu yanqati'ur rizqa, maka hati-hati, barangkali saat itu jugalah rezeki kita diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, sekiranya sekarang mana tahu ekonomi Bapak Ibu melemah, cobalah introspeksi diri. 5 waktu Bapak Ibu sholat sekalipun tak pernah doakan orang tua, kau usahakanlah. Kalau bisa mendoakan orang tua itu jangan hanya ketika sholat fardu. Sunnah pun Bapak Ibu kalau bisa habis sholat itu doa. Maka saya tak pernah lupa, baik itu qabliyah, ba'diyah, saya tetap berdoa. Walaupun tak panjang, walaupun tak sempat banyak meminta, minimal lah doakan orang tua. Nah, letak kesuksesan kita itu kan terletak pada ridho orang tua. Habis itu apa yang harus kami kerjakan Ustaz? Perbanyaklah bersedekah. Karena sedekah Bapak Ibu tuh insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua. Maka takziah itu sebenarnya itu sampai pahalanya. Alam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 40, 100, 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, itu sampai pahalanya. Tidak usah makanan, minuman saja Bapak Ibu suguhkan, hidangkan ke tamu yang datang, mereka minum, insya Allah pahalanya sampai. Apalagi makanan kan, apalagi kalau sempat menunya lebih 4, ikan, ayam, kambing, sapi, unta, tentu lebih banyak pahala. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau sempat habis menu makanannya kan, tentu senang tuan rumah. Jadi kalau takziah itu kalau ada yang nambuh itu ya senang, alhamdulillah, jangan malu. Karena kepengennya tuan rumah itu kan supaya hidangannya cepat habis. Sama dengan ibu, seandainya ibu nanti diundang, majelis taklim kita diundang hari Senin atau Kamis sore dalam rangka takziah, habis wirid Yasin ibu nanti disuguhkan makanan. Maaf, sekalipun ibu puasa Senin Kamis, tolong jangan langsung pulang. Ini terkadang kita susah. Pernah saya kejadian di Sukajadi, nggak usahlah sebut nama masjidnya. Wirid kami Senin, habis asar ibu-ibu dipindahkan ke rumah. Wirid di rumah dengan di masjid kan beda. Di masjid jangankan makanan, minuman pun tak ada. Tapi kalau di rumah itu mewah. Kalaupun tak ada makanan berat, minimal snack. Jadi habis kami tausiah, doa, datang ke rumah mengeluarkan makanan. 30 kami yang hadir, yang balik hampir 5,5, 15 orang. Baru keluar dari pintu, tuan rumah tuh ngangkat kue, balik bubar. Ditanya, mau kemana Bu? Saya puasa Ustaz. Itu salah. Memang kita puasa, tapi janganlah pulang sakit hati tuan rumah. Berarti dibatalkan Ustaz? Tak perlu, karena waktunya sudah tanggung. Kecuali tadi ada undang akikoh jam 8, jam 9, nah itu tidak apa-apa dibatalkan, karena itu hanya puasa sunnah. Tapi kalau sudah tengah 6 kan tanggung rasanya. Tapi duduk sajalah. Bila perlu, ibu sebenarnya tidak ada niat, tidak rakus ibu, tapi ibu ingin menyenangkan hati tuan rumah. Apa kata ibu? Bu, saya puasa, boleh tidak dibungkus? Tentu lebih senang hati tuan. Itu balik semua, pasti banyak kue yang tertinggal. Jadi saya bilang sama ibu tuh, Bu, ada plastik yang besar, ada Ustaz. Untuk apa Ustaz? Bungkus kue untuk saya. Dan saya tak rakus, cuman kepengen. Nah, itu konsepnya bukan beda dengan rakus dengan kepengen. Tapi kita niatnya kan untuk menyenangkan hati tuan rumah. Di Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, dosa durhaka terhadap orang tua. Jadi jangan pernah, paling utama lah, jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang sehari-harinya 5 waktunya berjamaah. Karena tak perlu Bapak Ibu berdoa, karena ada imam yang langsung memimpin. Imam kita tadi kan pertama apa dia baca? Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna. Khusus untuk kepada orang tua. Habis itu barulah bebas. Mau doakan Palestina silahkan, mau doakan ini silahkan. Yang paling utama doakan orang tua. Ini yang pertama, dosa durhaka terhadap orang tua.
Dosa yang kedua apa Ustaz? Dosa yang kedua kata Nabi yang Allah segerakan azabnya adalah wal baghiyah, yaitu berbuat zalim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perbuatan zalim adalah perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Karena dengan zalim tadilah dapat membuat hati seseorang tadi menjadi kotor. Kalau sudah kotor hatinya, tentu ia pun akan jauh dari perintah Allah. Dan lagi pula Bapak Ibu, berbuat zalim itu kan tak ada manfaatnya. Zalim itu Bapak Ibu, kalau kita perbuat itu mudaratnya banyak. Bahkan maaf, ketika kita berbuat zalim kepada seseorang, yakinilah kemungkinan besar disitulah awal mula hidup kita tak akan pernah berkah dunia dan akhirat. Kenapa Ustaz? Karena rata-rata manusia sekarang itu kesabarannya setipis tisu. Sholat 5 waktu tak pernah tinggal, majelis taklim tak pernah absen. Tapi rata-rata di antara kita tuh hatinya, sifatnya itu belum mampu mencontoh sifat Nabi. Padahal kawan tuh rajin ke masjid, sebelum azan dah hadir, majelis taklim tak pernah alfa, tapi kesabarannya tuh belum bisa mencontoh Nabi. Sekali dia difitnah, sekali dia dizolimi, detik itu juga dia sumpahkan orang yang menzoliminya. Padahal dia rajin ke masjid, tapi kesabarannya setipis tisu. Apa kata kawan yang dizolimi itu? Kusumpahkanlah sengsara dunia dan akhirat. Maaf, doa orang yang terzolimi, baik buruknya itu diijabah oleh Allah. Makanya Nabi sampaikan dalam hadis, ittaqi da'watal mazlum. Wahai umatku, jauhilah doa orang yang terzolimi. Kenapa Ustaz? Karena ketika dia meminta, baik buruk yang dia minta tadi, detik itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu kalau duduk di majelis ilmu ini, sekiranya masih lapang, jangan terlalu rapat kali. Takutnya nanti terinjak induk kaki kawan tuh kan, dia sumpahkan Bapak Ibu kan, pas pula induk kakinya lagi sakit, ibu senggol. Yang namanya majelis itu kalau masih lapang janganlah samping-sampingan kan, takutnya nanti terantuk induk jarinya pas pula bengkak. Dia sumpahkan Bapak Ibu tak selamat dunia dan akhirat. Jadi kita terkadang susah. Sholat alhamdulillah tak pernah tinggal. Jangankan tinggal, masbuk pun tak pernah. Tapi sifat itu belum bisa mencontoh. Tak betul, jauh tak betul, tak betul. Itu apakah menjadi tak betul doraku sebagai malah datang tu Islam dulu. Tolong jawab Pak Ustaz. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya baru 3 tahun di Pekanbaru. Jadilah terjemahnya apa tadi itu Pak? Saya demi Allah bahwa saya tak kurang bahasa Minang. Bahasa Ojo saya tak hafal, Minang pun saya tak pandai. Jadi yang Ibu sampaikan boleh diterjemahkan Bu, yang di sampingnya Bu. Kata Ibu itu Pak Ustaz, kalau orang bicaranya yang kotor-kotor itu, katanya apakah salah orang tua mendidik? Itu, mohon maaf Bu, yang saya tak paham tadi. Maka saya bertanya. Maka saya kalau ceramah tidak pernah pakai bahasa Minang, Ojo, karena saya tak pandai. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali tadi ibu tuh bertanya, dia sering berucap kotor, apakah salah orang tua? Itu tanyanya bukan? Sebenarnya kembali tadi, ya mungkin kurang didikan orang tua. Maka mendidik anak tuh jangan tunggu dia dewasa. Mendidik anak tuh kalau bisa mulai dari kandungan. Makanya terkadang kita kan banyak yang lalai orang tua. 5 anaknya, 3 yang pintar dimasukkan ke negeri, yang 2 yang bodoh tuh baru dititipkan ke pesantren.
Banyak yang mengira pesantren itu buangan. Makanya rata-rata yang bodoh anaknya, yang idiot dititipkannya ke pesantren. Makanya Bapak Ibu jangan salahkan pesantren sekarang. Kalau sudah modern itu kan ada seleksinya. Tidak bisa masuk kalau tak fasih dan lancar membaca Al-Quran. Karena dah capek ustaz itu mendidiknya. Yang pintar dititipkannya ke SMP. Yang idiot-idiot ada kurang-kurangnya baru diantarkannya ke pesantren. Jadi kembalilah kita ke kaji dari Bapak Ibu kan tentang berbuat zalim. Hati-hatilah, jangan pernah berbuat zalim. Sekiranya kalaupun kita dizolimi, tugas kita adalah maafkan dia, doakan dia supaya ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup nih Bapak Ibu kalau ingin selamat dunia dan akhirat cukup mencontoh bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu siapapun yang menzaliminya dia maafkan. Beribadah beliau diganggu beliau maafkan. Disampaikan dikatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu beliau maafkan. Karena dia tahu mungkin saat ini belum ditunjuki oleh Allah, barangkali nanti dapat hidayah barulah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaupun ada orang yang berbuat zalim nanti kepada kita, tugas kita adalah maafkan dia. Itulah gunanya kita beribadah dan diiringi dengan istiqomah duduk di majelis ilmu. Apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, tugas kita adalah amalkan. Kalaupun belum bisa menyampaikan kepada orang lain, minimal amalkan untuk diri sendiri. Ini dosa yang kedua. Dosa yang kedua adalah berbuat zalim. Yang ketiga, Pak Ustaz, dosa yang ketiga yang Allah segerakan azabnya adalah az-zina, yaitu perbuatan zina. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surah Al-Isra, urutan surah yang ke-17, nomor ayat yang ke-32. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Yang artinya, wahai hambaku, jangan pernah sesekali mendekati zina. Ingat, mendekati zina saja tak boleh, apalagi sempat melakukannya. Karena zina ini Bapak Ibu, maaf, kalaupun kita mengerjakannya, ingat, nikmatnya sesaat, tapi penyesalannya seumur hidup. Bahkan kata Nabi, orang yang berzina itu 7 keturunan orang tak akan pernah lupa. Kita yang berzina 7 keturunan di bawah kita tuh kena, orang tak akan pernah lupa. Makanya Nabi sampaikan dalam hadis, iyakum wazina, wahai umatku jauhilah zina. Kenapa Ustaz? Fa inna fihi arba'un khisalin, karena zina tadi memiliki 4 kerugian. Yang pertama, yudhibul baha anil wajhi, hilang harga diri kita. Yang dulunya ucapan kita didengar oleh orang, yang dulunya kita dijadikan panutan, tapi gara-gara hal sepele orang tak percaya dengan kita. Yang kedua Pak Ustaz, wa yaqti'ur rizqa, terputus rezeki. Tentulah. Kenapa Ustaz? Karena sudah diasingkan. Yang dulunya kawannya 1000, sekarang cuma tinggal 10. Karena konsep hidup ini kan banyak kawan, banyak rezeki. Nah, konsep itu mudah Bapak Ibu. Pertama, banyak kawan, banyak rezeki. Yang kedua, banyak anak, banyak rezeki. Langsung senyum-senyum ibu di belakang kan. Dulu kan orang tua kita dulu kan anaknya banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang sudah beda, banyak anak banyak ujian Ustaz. Makanya datang istilah 2 anak lebih baik. Padahal 2 anak tuh tidak ada untungnya, ruginya banyak. Kalau sempat dua-duanya wafat, berarti tak ada lagi yang menikmati harta warisan. Rumah ibu tingkat 2, mobil 3, tanah 50 hektar. Anak baru remaja, itu pun pas dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau sempat 15 anak kita, susahnya itu kan pas dia kecil-kecil. Tapi kalau sempat 15 tuh besar semua, kerja 15 tuh, sekali pulang hari raya, anak pertama 2 juta, anak kedua 2 juta, 2 kali 15 30 juta. Sekali setahun ayahnya, emaknya bisa berangkat umroh. Banyak kawan, banyak rezeki, banyak anak, banyak rezeki. Yang kedua Pak Ustaz, efek dari perbuatan zina itu kata Nabi, wa yusghitur rahman, Allah murka. Dan yang terakhir, wa yujibul khuluda finnar, wajib kekal di dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usahakanlah jauhi yang namanya perbuatan zina. Tapi insya Allah lah, kita yang hadir ini semuanya sudah menjadi orang yang soleh dan soleha. Tapi ada tapinya, kita ini kan punya generasi, punya anak, punya putri. Tolong sampaikan sama anak dan putri kita tuh, jangan pernah berbuat zina, apalagi yang punya putri. Karena laki-laki dengan perempuan ketika berzina, yang paling rugi adalah perempuan. Maka ibu, senanglah hati ibu, bahagialah hati ibu yang punya anak gadis tapi tak pernah keluar dari rumah. Jangan marahkan, keluarlah nak. Kawan-kawanmu sering keluar. Nanti kau kalau tak keluar tak dapat jodoh. Takut pula emaknya tak dapat jodoh. Justru anak yang tak pernah keluarlah dari rumah tuh, yakinilah jodohnya nanti orang soleh. Padahal anak ibu tamatan SMA tapi dapat menantu LC, lulusan Kairo. Ibu tahu Kairo? Timur Tengah sana kan Mesir. Hafiz Quran, hafiz hadis, paham kitab. Tentu ibu bahagia kan dapat menantu orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu, sampaikan pada anak-anak kita tuh, tolong jangan dekati zina. Kalau memang tak tahan lagi, nikahkan. Jangan takut, Ustaz, kalau nikah muda nanti Ustaz orang menceritakan kita di belakang Ustaz. Enggak. Nikah muda tuh banyak untungnya. Nanti anaknya dah kuliah, ayah emaknya masih tegak. Tapi kalau sempat dia ayahnya nikah 35, SMP anaknya dah pakai tongkat ayahnya. Kerjanya belum ada, Ustaz. Jangan takut. Kalau sudah menikah, rezeki itu datang terus. Makanya Bapak Ibu cobalah hadiri pas ijab kabul, ada undangan, jangan hanya datang pas jam 1. Usahakan kalau bisa ijab kabul itu datang. Nah, perhatikan yang disampaikan oleh Pak Kuat itu, penghulu tuh, itu kan sebelum dia ijab kabul itu kan membacakan khutbah nikah bahasa Arab. Jadi nanti pas di ujung, coba Bapak Ibu dengar, penghulu itu membacakan satu hadis. Apa hadisnya Ustaz? Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nabi sampaikan, nikahilah wanita karena wanita itu mendatangkan harta. Jadi jangan takut, selagi masih bernapas, rezeki itu masih diatur dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terakhir, Bapak Ibu, tahu enggak Bapak Ibu sampai sekarang kita belum wafat? Tahu enggak Bapak Ibu? Kenapa sampai sekarang kita masih hidup? Rezeki masih ada. Jadi jangan bilang Ustaz rahmat Allah Ustaz. Enggak. Kita nih sampai sekarang masih hidup karena takanan rezeki kita tuh belum semuanya Allah berikan. Kalau sudah habis bagian kita tuh yang sudah ditakar oleh Allah, barulah kita semua pulang ke bangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih hidup karena rezeki itu belum habis. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kajian kita pada malam hari ini. Perbuatan dosa yang mana azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 tadi. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, berbuat zalim. Yang ketiga, berbuat zina. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.